Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Milagro Official. Dan di samping kami ini kebetulan momen yang cukup langka Mas Bro, karena kita bisa duduk bareng bersama keluarga. Saya bukan menyebutnya kru, tapi ini bagian dari keluarga besar NBS yang kami tangkap selama kami sering berkunjung kemari. Kenapa tim ini cukup solid dan bisa berprestasi di mana-mana ya, karena faktor utamanya menurut kami ya itu dari kekompakan mereka ini ya, kekompakan sebuah tim yang solid. Karena yang kami lihat itu bukan lagi sebagai kru tapi sebagai keluarga sendiri, bukan begitu Mas ya? Nah, oke, sebelumnya kita perkenalan dulu lah. Kan penasaran nih, ganteng-ganteng semua kan, kayak boyband kan, ganteng-ganteng tuh lah tuh. Ini sebelah saya putih, dia juga putih kan, putih, ganteng-ganteng. Makanya kan bagi yang masih jomblo perempuan-perempuan boleh daftar nih ikonnya. Perkenalkan diri, siapa namanya Mas? Perkenalkan, nama saya Putra. Putra, panjangnya Putra siapa? Wahyu Putra. Oh, Wahyu Putra nama panjangannya. Nah, kalau sebelah Mas Putra siapa namanya? Namanya Mas Haji. Nama panjangnya siapa tuh? Cahyo Haji. Cahyo Haji. Nah, ini nih ikon juga nih. Siapa namanya Mas? Nama saya Arif, Adika NBS. Oke. Nah, tadi kita sudah kenalan nama-namanya kan. Namanya, wah, keren-keren. Termasuk dengan face-nya juga ganteng-ganteng kan. Sekarang kita mau tahu nih, job desk mereka-mereka ini apa sih gitu kan. Dari mana dulu? Dari Mas Arif dulu lah. Mas Arif, ini kalau di tim NBS lebih ke apa sih Mas? Megang apa atau berperan apa gitu? Oh, saya tim cadangan Mas. Tim cadangan? Udah kayak bola, kayak futsal ya? Ya. Ini perkenalan sedikit ya, yang di balik channel Adika NBS itu ada saya sebagai youtubernya, sekaligus jadi admin Adika NBS. Ya, saya yang sebagai kameramen, sekaligus saya yang caddy-nya itu ya, betinanya Mas, kalau lagi ngegeber Mas Dayat di lapangan itu saya. Kalau kita lagi ngamen keluar kota ya Mas ya. Ya. Oh, jadi perannya juga ya, berperan penting ya Mas ya? Ya. Dari sisi media, dari sisi sampai faktor di lapangan juga terlibat ya, Mas Arif? Luar biasa kan. Jadi selama ini yang sering nonton channelnya Adika NBS, ternyata beliau nih yang pegang nih, Mas Arif yang ibaratnya jantungnya di situ ya Mas ya. Dari mulai yang konten kreator sampai editing sampai yang bagian admin ya. Luar biasa kan. Keren. Mas Putra, ya betul NBS. Saya sebagai joki kandang, juga joki lepas, juga joki geber. Oh, lebih ke itu ya, lebih ke mungkin bisa dibilang asisten Mas Dayat itu yang lebih ke teknis itu ya, di kolong ya? Iya. Karena kemarin aku denger sempat dilepas Mas Dayat untuk main sendiri, artinya jadi joki di event tertentu yang Mas Dayat tinggal turun nih. Iya. Gila ya. Ini bisa dibilang katanya penerus Mas Dayat nih ini, Mas Putra kan. Nah, itu boleh tahu nggak Mas, awal pertama kali suka merpati dari kapan? Dari kecil Mas. Dari kecil? Dari kecil. Jangan-jangan lahir di Gopon lagi ya, Mas Putra nih. Dari kecil. Iya. Sepetin nggak dulu? Enggak Mas. Sepetin. Langsung dilolong. Ya. Jadi memang dari kecil suka merpati. Iya. Oh. Hobi. Terus akhirnya bisa kenal sama Mas Dayat itu gimana ceritanya? Saya tuh dibawa sama orang. Suruh kerja di sini. Oh, disuruh ikut Mas Dayat. Iya. Oh. Nah, itu ini dari rekomendasi temannya Mas Dayat, terus akhirnya Mas Putra kesini. Iya. Oke, itu kira-kira udah berapa lama di sini? 5 bulanan. 5 bulanan, bukan 5 sasi ya. Bukan ya. Jadi udah kurang lebih 5 bulan Mas Putra. Berarti event Temanggung udah ikut ya? Udah. Oh, ikut sana juga? Enggak Mas, saya di Purworejo, sekitaran Purworejo saja. Oh, jadi kalau misalkan Mas Dayat keluar kota, Mas Putra yang di Purworejo. Oh, jadi bagi-bagi tugasnya kayak gitu. Gimana Mas? Pertama kali masuk di tim NBS Mas Dayat itu gimana? Maksudnya perasaannya, kesannya apa? Ya senang Mas, bisa ikut tim besar lah. Tim besar betul. Karena sampai nggak tahu NBS sekarang Iya. ya. Wah, calon legend Mas Bro gitu kan. Katanya sih sempat ditularin ilmunya, ditransfer ilmu sama Mas Dayat dari Mas Putra. Masa? Iya Mas. Wah, ngeri ya nih. Calon ngeri nih, kecil cabai rawit ini. Makanya
ya kesempatan apa langka juga ya kita bisa duduk bareng. Ya siapa tahu nanti Mas Putra ini jadi lebih besar dari Mas Dayat ya. Amin. Wah, keren. Nah, kita ke sebelahnya lagi nih. Kalau Mas Haji, Mas Haji itu kalau boleh tahu pertama masuk ke Merpati gimana tuh Mas ceritanya? Awalnya itu waktu SD. Kan sering kalau di kampungan ada tomprang itu. Oh, berarti udah dari kecil juga ya? Ya. Oke. Berarti dari kecil suka Merpati, terus kenal banyak orang di Purworejo ini, termasuk Mas Dayat. Ya. Oh, nah kalau di sini udah berapa lama Mas Haji? Kalau beliau baru. Oh, berarti baru di sini. Ya. Oh, karena dulu sempat saya ngeliat sih sebelumnya ada Mas Udin ya. Ya. Jadi penggantinya Mas Udin sekarang ini Mas Haji. Karena beliau lagi kurang ini ya, kurang apa namanya? Jadi bahasanya lagi orang tuanya lagi sakit. Iya, lah, jadi salah satu apa namanya krunya atau keluarga Mas Dayat di tim NBS itu kemarin sempat keluar karena faktor orang tua sakit, digantikan sama Mas Haji, itu yang saya tahu. Nah Mas Haji, berarti di NBS itu lebih apa Mas peran kesehariannya? Ya sama kayak Mas Putra. Kalau tadi Mas Putra kan lebih ke joki geber sama rawatan kandang. Nah kalau Mas Haji Rawatan kandang sama joki lepas. Oh, berarti yang melepas merpatinya Mas Haji? Ya. Oke. Kalau di Purworejo di mana sih Mas biasanya latihannya? Kalau biasanya sebelum sama Mas Dayat itu di Bukit Kapur. Bukit Kapur di Purworejo juga ya? Ya, masih Purworejo. Oke, sampai sekarang masih di situ atau udah pindah lapak? Kalau sekarang mau ikut Mas Dayat pindah lapak. Oh, jadi menyesuaikan sama lapak Mas Dayat ya? Oh, berarti sering megang burung-burung juara ya kalau gitu ya? Ya. Wah, ngeri ya. Karena saya dengar dulu Mas Dayat pernah cerita basicnya dari joki, bukan apa, pelepas merpati. Berarti sama kayak Mas Haji nih. Karena kata beliau atau Mas Dayat waktu itu orang lebih cepat bisa paham merpati karena sering megang merpati yang juara gitu. Ini ngeri-ngeri juga ya nih, wah. Nah itu tadi sebelumnya cerita background beliau masing-masing nih ya, jadi unik dan menarik. Kita sekarang berbicara soal media deh, Mas Arif. Ya. Sepenting apa sih media untuk di tim NBS itu? Kalau buat kita sebenarnya awal mula buat YouTube nih ya, cerita sedikit. Itu cuman untuk dokumentasi setiap burung biar setiap para ownernya itu gampang gitu melihat perkembangan burung-burung mereka yang sekolah di NBS ini. Oh iya ya, artinya itu bukti otentik bahwa burungnya seperti ini dari channel NBS itu. Oh gitu. Jadi para owner itu beliau ini, para bos ini yang punya merpati di sini, yang disekolahkan di sini itu nggak perlu tanya-tanya Mas Dayat gitu kan, telepon segala macam. Jadi tinggal misalkan saya unggah ini burungnya ini, prosesnya latihannya seperti ini, sekarang udah bisa ngolong ataupun udah mulai bisa diajak ngamen gitu kan, bisa langsung dipantau sama beliau. Keren ya. Jadi dibuatnya sebuah media itu salah satunya buat membangun kepercayaan Mas Arif ya. Betul Mas. Dan mantap kan, itulah saya lihat sebuah kekompakan dari tim NBS itu ya seperti ini. Jadi ya terjawab sudah ya, salah satu faktor pendorong tim NBS sekarang bisa dibilang prestasi nggak putus-putus. Ya inilah faktor di belakang layar ya, karena timnya solid dan mereka sisi kekeluargaan itu sangat kental ya Mas Putra ya. Jadi malah dibilang kayak adiknya anaknya Mas Dayat. Adiknya. Oh adiknya ya. Karena bisa dibilang ini nanti the next Mas Dayat dari sisi joki geber gitu ya. Nah, sekarang aku tanya nih Mas Putra, harapannya di Mas Putra di NBS itu seperti apa? Harapan saya seperti Mas Dayat, bisa joki geber, bisa nasional. Ya. Gila ya, mudah-mudahan itu ya bisa terkabul doanya Mas Putra. Karena itu doa yang ini juga ya, masa baik ya. Nah, kalau ini kan banyak merpati di sini nih, ada yang saya lihat sih puluhan mungkin ya. Selain jago naga, ada nggak sih yang paling disenengin di sini? Ada Mas. Nah, apa tuh disenengin? Nah ini tapak setan yang Tapak setan. baru keluar mabung. Wah gila, namanya serem juga tapak setan ya. Dan kalau dipunyanya Ken Uta tapak Buddha itu tapak setan ya? Iya. Ngeri ini.
Ini kalau ketemu gimana tapak Buddha sama tapak setan tuh ya. Mati ya. Nah kalau nanti kita coba deh kita spill ya, kayak gimana sih bentuk rabaannya si tapak setan kan, karena Mas Putra favorit banget nih sama tapak setan. Kita ke Mas Haji sekarang. Mas Haji, di sini gimana Mas, merasa nyaman nggak? Seperti apa sih kondisi tim NBS itu kalau menurut Mas Haji? Ya nyaman sih, bisa berarti nggak pelit ilmu kalau di sini. Oh gitu. Ya, Jadi seperti apa sosok Mas Dayat kalau di mata Mas Haji? ya seperti anggapnya seperti bahasa sendiri sih. Jadi lebih mengayomi dan mau berbagi gitu ya? Ya. Dan ada nggak sih kayak ya bahasanya ya mungkin kalau kita bekerja di sebuah entah perusahaan atau apa kan, so kita merasa kayak canggung atau merasa kayak terus ada tekanan dari atasan tuh, pernah ngerasain kayak gitu nggak? Nggak pernah, karena kalau menurut saya Mas Dayat ya, jarang lah bos bisa Berkumpul di berkumpul sama owner, bisa guyon sama owner kan jarang. Oh, artinya benar-benar berbaur tanpa ada sekat, tanpa ada batas ya? Iya. Guyup lah. Tuh. Ya, Ini testimoni real ya. Jadi kalau saya kan mungkin sebatas tamu ya wajar. Artinya saya pribadi kalau tamu pasti saya muliakan. Tapi ini di sisi keluarga aja Mas Dayat tuh menganggapnya semua nggak ada batasan ya, sama ya. Gila. Karena Betul. di NBS itu ibaratnya transparan lah. Semua transparan sama. Gimana tuh Mas? Kan ini juga mungkin salah satu faktor gimana tuh Mas Ya, transparannya? semua transparan. Jadi mau itu cuki lepas, mau itu cuki secondnya, apa lapisnya Mas Dayat, apapun kayak saya gitu di youtubernya, itu nggak ada batasan, nggak ada kayak tembok antara owner, bos, apa siapapun itu kita semua sama. Karena kita di sini kerja bareng-bareng, kerjasama sebagai keluarga. Wah, Jadi transparan lah. iya, gila ya. Keren manajemennya Mas Bro. Itulah yang mengakibatkan dampak sangat luar biasanya ya tim NBS bisa eksis dan berprestasi karena dari situ, dari sisi manajemennya mereka benar-benar transparan dan keluarga nih Mas Arif ya. Betul. Dan itu mudah-mudahan sih menginspirasi kita semua sebagai, terutama saya pemula nih ya, seperti apa sih sebuah tim yang solid tuh. Nah mungkin ini jadi referensi, jadi barometer, kira gitulah. Nah terus ini mungkin bisa bilang pertanyaan terakhir nih buat Mas Arif, Mas Putra, Mas Haji gitu. Ada nggak sih harapan sebuah tim NBS tuh mau seperti apa sih? Coba aku tanya dari Mas Putra dulu lah. Pengen nggak NBS tuh kayak gimana harapannya? Harapan saya NBS semakin maju, semakin sukses. Udah Mas. Wah, mantap. Jadi semakin maju semakin sukses di dunia bola merpati Indonesia ya. Kalau Mas Arif gimana Mas? Kalau saya ya semoga NBS ini semakin maju lah, semakin sukses di bidang merpati, lebih banyak dikenal orang, bisa lebih berbagi pengalaman dan motivasi buat teman-teman semua, termasuk buat Purworejo biar semakin maju, semakin sukses buat MKP semuanya. Wih, mantap Semakin ya. jaya. Keren. Nah ini sedikit info nih Mas Bro. Jadi Mas Arif ini ternyata masih ada sepupu Mas Dayat ya. Ya betul. Jadi ibunya tuh apanya Mas Arif? Jadi ibunya Mas Dayat itu mbaknya ibu saya. Oh betul. Jadi jadinya sepupuan ya. Dan statusnya berarti Mas Dayat kakak sepupu. Nah itu sedikit info. Makanya ada keluarga yang secara darah, tapi mereka nih walaupun bukan darah, tapi lebih dari keluarga darah. Iya. Luar biasa itu. Kalau Mas Haji gimana Mas harapannya untuk sebuah tim NBS itu seperti apa nanti ya? Ya pingin lebih maju, lebih dikenal sama Secara semua nasional orang, ya. Mantap. Jadi doa mereka ini sama semua, artinya satu suara, yang satu visi misi yang sama, berharap NBS secara tim itu bisa lebih sukses dan maju ke depannya, bisa menjadi sebuah motivasi Mas Arif ya. Karena NBS ini sebetulnya bukan lagi tim, tapi sebuah kayak gudangnya ilmu kalau saya bilang. Saya pribadi sering belajar di sini kan, belajar sama Mas Dayat, belajar sama Mas Putra, Mas Arif, Mas Haji kan. Karena mereka sudah solid, sudah kompak, dan bukti prestasinya di mana-mana kan. Nah itu tadi kita sudah berkenalan dengan
keluarga tim NBS yang ternyata sangat luar biasa Mas Bro. Jadi saya pribadi juga mendoakan yang sama seperti yang beliau doakan. Semoga NBS makin maju semakin terdepan. Oke? Oke Mas Bro, sementara itu dulu di konten kali ini. Nanti kita masih bertemu di konten selanjutnya, masih bersama tim NBS tentunya ya. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.